Gue keselnya bukan pura-pura kesel ya, kesel gini. Ini pakai ini dong, dikaitin terus. Yang kaitin siapa sih? Oh no, apa enak? Lagian ngapain coba? Mau ngadu-ngadu orang kayak gitu. Gak penting kali. Yang sudah ya sudah berlalu gitu loh. Biarkan mereka punya kebahagiaan masing-masing, ya. Hola netizen yang tercinta. Sejak dikabarkan berpacaran dengan Torik Halilintar, Alia Mas Said hingga kini masih kerap dibanding-bandingkan dengan sang mantan Fuji Anti Utami. Dari mulai gaya pakaian, cara berbicara, sampai gerak-gerik keduanya tidak luput dari mata netizen yang berbakti. Fuji selalu digadang-gadang lebih baik dari Alia. Mengetahui hal itu, Marissa Icha yang dijumpai awak media baru-baru ini memberikan tanggapannya saat ditanya mengenai hal tersebut. Marissa Icha mengaku kasihan kepada Alia karena selalu dihujat oleh fans Fuji. Menurutnya, Torik berhak bahagia dengan kekasihnya saat ini sehingga tidak perlu membanding-bandingkan dengan sang mantan. Menurut Marissa Icha, apapun yang Alia lakukan selalu saja jadi sorotan. Tidak lupa, ia juga menyempatkan diri untuk memberikan nasihat kepada fans Fuji agar tidak berlebihan dan dapat berpikir menggunakan logika. Namun, ada juga netizen yang terhormat yang membela Fuji dan menyebut bahwa Marissa Icha memihak Alia Mas Said. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Fuji dan Alia Mas Said lagi dibongkar-bongkari nih aib masa lalunya oleh netizen atau antar fansnya gitu. Aku sih nggak tahu ya siapa yang memulai duluan gitu, siapa yang memulai ya kayak bongkar-bongkar aib gitu ya. Cuman ini tuh sudah kayak mengganggu sih kalau menurut aku gitu. Berawal dari Alia yang dibongkar-bongkar nih masa lalunya gitu ya, yang katanya pakaiannya seksi, suka merokok pakai sisa, suka apalah itu pokoknya, terus sampai dikatain narkoboy, terus fansnya nggak terima, terus bongkar balik tuh kelakuannya atau aibnya Fuji di masa lalu gitu, yang katanya juga suka ngerokok, suka ini, suka itu. Please guys, bisa nggak kalian itu tuh nggak usah segitunya gitu loh. Ini tuh Alia sama Fujinya aja biasa-biasa aja gitu. Kenapa ini netizennya pada sibuk sih gitu? Nggak tahu bener ini yang mulai duluan siapa tuh nggak tahu ya gitu loh. Maksudnya fans yang mana itu nggak tahu gitu ya. Cuman kalau sudah kayak gini, takutnya nanti ada yang kena UU ITE gitu guys. Terus nanti ada yang dilaporin, kan rugi di kita semua gitu loh, rugi di kalian gitu. Nggak usah segitunya gitu. Ngefans ya ngefans aja, support aja sama karyanya gitu. Kalau misalnya ada album baru ya dibeli albumnya, ada film baru ya ditonton filmnya. Terus misal kayak ada apa di artisnya ya disupport gitu. Tapi nggak usah yang namanya ngejelekin sana, ngejelekin sini, jatuhin sana, jatuhin sini. Untungnya apa sih gitu loh. Aku tanya deh sama kalian, untungnya apa kayak gitu. Please lah boy gitu loh, nggak usah segitunya ngefans sama orang gitu. Untungnya apa sih buat kalian ini gitu loh, sampai rela-rela ngorek-ngorek masa lalu orang gitu. Kalian juga sendiri pasti punya kan masa lalu yang jelek-jelek gitu, kenapa harus ngurusin masa lalu orang gitu loh. Ya walaupun mereka ini artis, mereka ini juga manusia guys gitu loh, punya kehidupan pribadi juga gitu, bukan malaikat gitu loh yang harus bisa baik setiap hari, setiap saat gitu. Mereka manusia yang punya dosa juga gitu, sama seperti kita. Nih ya, kalau fansnya Fuji yang ngomong nanti dibilangnya fans Fuji mengait-ngaitkan, fansnya Fuji barbaran, barbar tot, barbar beat. Tapi kalau yang komen di komentar saya itu fansnya siapa ayo? Berarti ngapain coba? Lagian kalau Mbak Fuji dateng ke acaranya Mbak Ashanty, wah kenapa coba? Mau dia pelukan, mau dia apa? Ya udah. Gue begitu juga sama Mbak Fuji. Kayak lu gak pernah muda, coba lu pernah pacaran gak? Kalau lu pacaran terus putus sama pacar lu, masa harus ya gitu. Gue keselnya bukan pura-pura kesel gini. Ini pakai ini dong, dikaitin terus. Yang kaitin siapa sih? Oh no, apa enak? Lagian ngapain coba? Mau ngadu-ngadu orang kayak gitu. Gak penting kali. Yang sudah ya sudah berlalu gitu loh. Biarkan mereka punya kebahagiaan masing-masing, ya. Yang siapa yang merana coba? Ini ada jadi judulnya Puji Bana. Sedangkan yang ini bemersaan berdua. Ya nggak apa-apa, mau menikah, mau apa nggak apa-apa. Orang mereka udah nggak ada ikatan apa-apa lagi dan mereka udah putus. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang masalah justru lu pade yang komentarnya nggak bener, bukan mendidik. Ya, ingat tuh ya. Lu punya gimana? Lu pernah punya pacar nggak? Kalau lu putus sama pacar lu gimana coba? Ya, yang berlalu biarkan berlalu. Dan kalau bisa masih menjadi saudara. Udah. Itu baru hebat. Jangan jadi permusuhan. Ngapain coba? Kalau gak jodoh ya udah gitu loh.
laler hijau dia suka bikin ntar ya. Ada lagi. Kasihan loh mau puji-puji nggak ngapa-ngapain, situnya repot kok. Puji itu datang sama Oma itu artinya dia menghargai orang, menghormati undangan, siapa yang mengundang menghargai. Ya jadi nggak ada hubungannya orang mau pelukan mau apa-apa puji main pesek yang ya bukan apa ya. Tapi kalau itu tadi lagi apa bang? Nyalain pasnya puji kan? Jadi buat adik-adik semua, siapapun ya, sudahlah, biarkan mereka mencari pasangan masing-masing, biarkan mereka hidup dengan pasangannya mereka masing-masing ya. Puji gak akan merana. Uni Puji kok yang penting baik kok membahagiakan keluarganya ya, memberikan kasih sayang kepada anak kecil yang bernama Gala. Lah ya udah loh, itu aja kok pada repot semua sih. Kenapa sih berisik amat? Kenapa coba? Ya justru datang lagi nih. Bukan siap Puji barbaran. Puji itu bukan artis. Emang dia bukan artis tapi gue suka dia. Kenapa coba? Ada lah ya. Dan satu hal, Puji membawa berkah bagi kehidupan orang-orang yang dekat dengan dia. Termasuk ya, saya dia nggak usah kaitkan lagi. Apa pakai jodoh-jodohin, gak ada kerjaan lo ya. Udah lo, emang lo gak pernah pacaran? Putus sama pacar udah selesai gitu. Terus abis itu mau musuhan sama keluarganya. Gila gak bener itu. Puji itu punya pemikiran pasti ya. Walaupun bagaimanapun mereka pernah istilahnya bersama bersilaturahmi dengan baik. Netizen yang gak beres. Yang satu lagi heran, kenapa banyak sekali orang-orang yang gak suka sama Fuji. Aku merasa aneh. Dari pegawai, dari netizen, dari teman-teman artisnya juga, dari lingkungannya juga. Ada aja yang berusaha ingin menjatuhkan dia. Kenapa? Pernah diapain sama Fuji? Kasihan banget sih hidupnya nalangsa begitu sampai berpikir keras untuk menjatuhkan. Ingat, keberkahan yang diterima seseorang itu, kalian kalau mau protes jangan ke orangnya, tapi sama Tuhan yang memberi berkahnya. Seperti netizen yang bilang katanya ini jalur duka atau apa, sana berdoa, sana bertanya langsung sama Tuhan ya. Kalau bisa masuk surga duluan deh, biar bisa langsung bertanya kenapa gitu, nggak mau legowo atau berdoa supaya mendapatkan keberkahan yang sama. Ya udah deh, bodo amat ya buat netizen, apalagi yang nggak move on. Aku juga heran kenapa nggak mau move on dari Tofu. Jelas-jelas Torik dan Uji itu udah putus tapi nggak mau move on. Aneh itu juga. Nggak gengsi apa? Nggak malu apa? Kalian tuh sama aja juga dengan mempermalukan idola kalian sendiri. Kayak Fuji kayak nggak apa ya, kayak laki-laki itu cuma dia seorang. Enggak, masih banyak, tenang aja. Jangan, tapi kan kasihan Toriknya juga sama orang tuanya. Udah biarin aja, bodo amat. Yang jelas, yang realitanya di mereka itu udah putus. Mau karena apapun putusnya terserah, hanya mereka yang tahu. Yang memang kalau suka sama Fuji, ayo gak usah ngajak berantem siapapun, gak usah terpancing oleh apapun. Bikin fanbase baru untuk Fuji. Tofu buang, fanbase Tofu buang. Udah gak penting, udah gak ada. Jangan menghalu, jangan menjodoh-jodohkan juga, jangan. Gengsi, gak gengsi apa kalian tuh? Biarin jodoh mah, nanti juga Tuhan itu udah mengatur yang terbaik. Jodoh itu bukan di tangan kalian. Yang penting nih Fuji bagaimana mendapatkan circle yang baik, mendapatkan pegawai yang baik. Ingetin, harusnya Fujinya ingetin supaya bisa memilih pegawai yang baik, manajer yang baik, asisten-asisten yang baik. Ya memang susah, itu segala sesuatu yang susah itu pasti akan keluar masuk. Yang namanya artis tuh nggak ada yang asistennya nggak ganti-ganti atau manajernya nggak ganti-ganti, udah pasti ada gitu. Cuman masalah keuangan ya, ada kayak kemarin kasusnya Awkarin gitu kan, keuangan coba diatur dengan akunting pribadi, kalau bisa dari orang tua sendiri selagi orang tuanya masih ada, kakak sendiri selagi kakaknya masih ada. Nggak usah sama orang lain. Yang namanya keuangan langsung. Manajer itu diperlukan adalah hanya untuk manajer aja. Coba penjadwalan atau apa, usahakan dengan saudara. Karena walau gimana pun yang namanya orang lain tetap orang lain. Di depannya menyenangkan, di belakangnya belum tentu kalian itu. Misalnya nih artis nih ya, nih asistennya, nih manajernya, ya di depannya pasti baik gitu. Di belakangnya seperti itu. Ada masalah yang namanya juga tetap orang lain. Pasti dikeluarkanlah hal-hal yang buruknya gitu. Kalau menurut aku, segimanapun kamu berantem sama
saudara itu pasti melindungi, mau berkorban untuk saudaranya gitu. Jadi kalau untuk Fuji lebih baik selagi masih ada saudara, pergunakanlah saudara ini untuk memayungi gitu manajemen kamu supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jangan kamu bergerak sendiri untuk mengatasi segala keruwetan di dalam manajemen. Lebih baik kamu mengasah diri, mengupdate diri untuk supaya bagaimana menambah kreativitas yang lain. Kalau aku pingin banget kamu tuh apalah gitu nambah misalnya karena suaranya bagus gitu ya. Coba deh belajar olah vokal, belajar olah sukma. Belajar olah sukma tuh bisa sendirian loh, nggak usah pakai guru. Tapi kalau misalnya olah vokal itu memang panggil guru yang keren, guru yang bisa benar-benar menghandle kamu menjadi sesuatu yang penyanyi yang bagus. Jadi model udah keren, jadi pragawati udah keren, tinggal diasah lagi bagaimana olahraga kamu juga keren, pastinya akan tambah keren gitu. Itu aja sih. Jadi quality control tetap dijaga, lingkungan pegawai ini, lingkungan pegawai, lingkungan pertemanan coba dipilih hanya dengan orang-orang yang benar-benar tidak palsu.